Thayyib, jamaah sekalian, setelah kita membahas tentang status surat Al-A'la, kemudian juga kita sudah membicarakan tentang keistimewaan dan keutamaan surat Al-A'la, yang mana keistimewaan dan keutamaannya juga sangat banyak ya, seperti surat-surat yang lain. Maka kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang korelasi surat Al-A'la dengan surat-surat yang lain ya, atau biasanya di dalam kitab-kitab tafsir ya, disebutkan oleh para ulama dengan istilah munasabatul ayah atau munasabatus surah lima qablaha atau lima ba'daha. Yaitu munasabah artinya adalah kesesuaian, korelasi atau keterkaitan as-surah atau al-ayat ya, surat ataupun ayat dengan sebelum dan setelahnya. Dalam hal ini surat Al-A'la kita ketahui bersama di dalam urutan mushaf menempati nomor ke-87, maka tentulah surat Al-A'la ada memiliki keterkaitan dengan surat yang sebelumnya, surat nomor ke-86 yaitu surat At-Tariq, dan surat setelahnya yaitu surat Al-Ghashiyah nomor ke-88. Mengapa kita harus mencari keterkaitannya? Karena sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasannya Nabi SAW itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk menempatkan dan mengurutkan surat-surat sesuai dengan urutan surat yang ada pada Lauhul Mahfuz, yang sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz ya, yaitu riwayat Utsman bin Abil As yang sudah kita sampaikan sebelumnya dan tertulis di dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya Utsman bin Abil As melihat pandangan Nabi SAW ke atas, ke bawah, ke atas dan ke bawah. Nabi jelaskan bahwasanya Jibril telah memerintahkanku untuk meletakkan ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini. Sehingga dari sini kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan surah Al-A'la di antara surat At-Tariq dan surat Al-Ghashiyah ya, tentulah ada hikmah dan ada maksud, padahal ya diturunkannya tidak pada urutan ke-87 ya. Maka dari sini kita akan pertama kali melihat apa keterkaitan surat Al-A'la dengan surat sebelumnya yaitu surat At-Tariq ya. Kita ketahui bersama surat At-Tariq terdiri daripada 17 ayat, dimulai dengan was-sama'i wat-tariq sampai dengan akhir famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ternyata ada sedikit korelasi dan keterkaitan dan isyarat ya yang menyambungkan antara surat At-Tariq dengan surat Al-A'la. Yaitu yang pertama kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia dan tumbuh-tumbuhan di surat At-Tariq pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Ya, artinya hendaklah manusia ya memperhatikan dari apa dia ciptakan. Ini ayat yang ke-5. Kemudian di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ardi dzatis sada'." Ya, yang mana artinya demi bumi ya yang memiliki dzatis sada', yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Allah menceritakan tentang penciptaan manusia di surat At-Tariq dan tentang tumbuhan ya. Maka di surat Al-A'la kalau kita perhatikan Allah pun juga menyebutkan tentang penciptaan keduanya, yaitu manusia dan juga penciptaan tumbuh-tumbuhan. Ya, kita lihat di surat yang surat Al-A'la pada ayat yang kedua, setelah Allah sebutkan sabbihisma rabbikal a'la, Allah sebutkan alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan ya, dan juga fasawwa, lalu Allah Subhanahu menyempurnakan ya. Kemudian di ayat keempat sampai dengan ayat yang kelima, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Allah menceritakan alladzi akhrajal mar'a, dan dialah Allah Subhanahu yang mengeluarkan al-mar'a, rerumputan atau tumbuh-tumbuhan ya, faja'alahu ghutha'an ahwa. Maka ketika Allah sebutkan di surat Al-A'la dan Allah sebutkan juga di surat At-Tariq dengan ungkapan yang berbeda, ini semakin menunjukkan kemahabesaran dan kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di surat Al-A'la ditambahkan dengan kata-kata sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, kita lihat di surat At-Tariq Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14.
yaitu berbunyi innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl, ya, yang mana artinya sesungguhnya Al-Qur'an betul-betul perkataan atau firman yang fasl. Fasl itu pemisah, maksudnya adalah pemisah antara yang hak, yang kebenaran, dan yang batil, yang kejahatan, yang salah dan yang benar. Itu telah dijelaskan semuanya oleh Al-Qur'anul Karim. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Qur'an itu bukanlah ucapan yang isinya senda gurau, bukan canda-candaan, ya. Artinya Al-Qur'an itu mengandung nasihat, ya, kemudian mengandung hikmah, kemudian isinya adalah hak, kebenaran seluruhnya, tidak ada kebatilan di dalam Al-Qur'an sedikit pun. Ini pada surat At-Tariq. Maka kita lihat di surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-10, sayadzakkaru man yakhsha. Setelah Allah perintahkan di ayat yang ke-9 agar Nabi SAW memberikan peringatan, dan peringatan itu tentulah akan sayadzakkaru man yakhsha. Peringatan tersebut akan diambil pelajarannya oleh orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Al-Qur'an Karim dijelaskan di dalam surah At-Tariq sebagai firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, kemudian isinya bukan senda gurau dan isinya adalah nasihat, maka Allah beritahukan bahwasanya Al-Qur'an itu penuh pelajaran. Sayadzakkaru may yakhsha, penuh pelajaran bagi siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterkaitan antara surat At-Tariq, ya, dengan surat Al-A'la, atau surat Al-A'la dengan surat sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, korelasi atau keterkaitan antara surat Al-A'la dengan surat setelahnya, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Dan ternyata sangat banyak, ya, korelasi antara kedua surat tersebut. Kita ambil contoh yang pertama. Pada surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Ya, pada ayat tersebut Allah menjelaskan dan menerangkan bahwasannya Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan, dan sesungguhnya peringatan tersebut, ya, hanya akan diambil, ya, atau didengar oleh orang-orang yang mau mendengar peringatan tersebut, ya. Oleh karena Allah jelaskan man yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar peringatan yang dikeluarkan oleh Nabi SAW, baik ketika beliau masih hidup, yaitu para sahabat, ya, kemudian atau setelah Nabi SAW sudah meninggal, yaitu kita semua mendengarkan peringatan Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau dan juga di dalam Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat di surat Al-Ghasyiyah, ya. Surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-21 sampai dengan 24. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Yang menerangkan bahwasannya fadzakir, berikanlah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau itu hanyalah seorang pemberi peringatan. Nabi SAW memberikan arahan kepada kafir Quraisy, ya, tentang tauhid, kemudian tentang kejujuran, ya, tentang kebaikan-kebaikan dan akhlak yang mulia dan luhur. Maka orang-orang Quraisy, ya, yang mau mengambil pelajaran tentu akan mendengarkan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah terangkan, fadzakir, kamu itu berikanlah peringatan wahai Muhammad, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu itu hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas diri mereka. Artinya perkara hidayah, perkara mereka mau beriman ataupun tidak, itu urusannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, kecuali orang yang berpaling dan kufur, orang yang tidak mau mendengarkan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat-sangat besar. Ya, ini menunjukkan
bahwasannya ketika surat Al-A'la Allah perintahkan Nabi SAW untuk memberikan peringatan, maka di surat Al-Ghasyiyah Allah berikan ketenangan bagi Nabi SAW agar pikiran beliau jangan terfokus, agar orang tersebut mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Al-Ghasyiyah Allah perintahkan Nabi SAW untuk fokus memberikan peringatan saja. Urusan mereka mau beriman, urusan mereka mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah urusan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, di surat Al-A'la Allah sebutkan pada ayat yang ke-11, ya, yaitu adalah wa yatajannabuhal ashqa, ya, dan orang-orang yang ashqa. Orang ashqa itulah orang yang binasa, orang yang celaka. Yang dimaksud adalah orang kafir, ya. Orang kafir pasti akan yatajannabuha, akan menghindari atau menjauhi peringatan dari Nabi SAW, ya, baik melalui Al-Quran Karim maupun hadis, ya. Orang kafir yang tidak mau mendengarkan ajakan dan seruan dakwah dari Nabi SAW, baik ketika beliau masih hidup maupun sampai sudah beliau mati, ya, yaitu berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka mereka itulah orang yang akan celaka, ya, orang yang binasa. Maka di surah Al-Ghasyiyah Allah terangkan, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu, ya, tentang berita Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Yaitu wujuhun yawma idzin khashi'ah, ya, wajah-wajah mereka ketika itu tertunduk. Artinya, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir mereka ketika di dunia tidak mau mendengar ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak mereka di hari kiamat wajah mereka akan tertunduk, malu, menyesal, penuh dengan penyesalan. Kenapa mereka tidak mau, ya, mendengar ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa mereka tidak mau menerima hidayah Islam? Ya, mengapa mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka nanti kelak wajah-wajah mereka akan tertunduk, ya, tidak mampu untuk mengangkat wajahnya karena malu dan karena sangat menyesal, ya, ketika di dunia tidak mau mendengarkan nasihat daripada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di surat Al-A'la ayat ke-12 dan ayat ke-13 Allah memberitahukan tentang tempat berakhir orang kafir, yaitu adalah neraka, dan mereka akan kekal di sana. Ya, kita lihat di ayat 12, alladzi yaslan naran kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Itu adalah orang yang akan memasuki neraka yang besar. Neraka, karena neraka itu memiliki api yang sangat besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka akan disiksa di dalamnya, dan mereka itu seperti tidak mati dan seperti tidak hidup. Kenapa? Karena memang mereka senantiasa dihidupkan, ya. Ketika disiksa, sengaja tidak dicabut nyawa mereka agar mereka selalu merasakan pedihnya siksaan yang ada di dalam api neraka dengan variatif siksaannya. Maka Allah memberitahukan tempat berakhir mereka itu di neraka, dan mereka akan kekal. Maka di surah Al-Ghasyiyah, ya, Allah lebih merincikan lagi tentang jenis-jenis siksaan yang ada di sana. Ya, kita ambil contoh di ayat keempat surat Al-Ghasyiyah sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi, tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Artinya adalah tasla naran hamiyah, ya, orang kafir akan masuk ke dalam api neraka yang hamiyah. Hamiyah itu yang dipanaskan, tidak pernah padam api neraka. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda tentang api neraka, begitu hebat dan begitu panasnya, yaitu dibakar, ya, selama 1000 tahun terus dinyalakan. Kemudian api neraka menjadi berwarna merah, kemudian dipanaskan kembali 1000 tahun lagi, kemudian menjadi warna putih, kemudian dipanaskan terus menerus sampai dengan warnanya hitam. Maka neraka itu adalah gelap gulita dan apinya adalah api yang hitam, ya. Api ini adalah api yang terus dinyalakan, tidak pernah padam. Setelah mereka masuk ke dalam api neraka, maka tusqa min 'ainin aniyah, tatkala mereka kehausan, mereka akan diberikan minuman,
ya. Tapi minumannya apa? Min ainin aniyah, minuman dari air yang sangat panas, ya. Di ayat-ayat yang lain dijelaskan yaitu dari timah yang dipanaskan, ada yang dari tembaga yang dicairkan, sangat panas. Itu adalah minuman para penduduk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan apapun melainkan berupa dhari', buah yang berduri, ya. Buah yang berduri, ada buah zakum, ya. Itu adalah buah yang diberikan kepada penduduk neraka tatkala mereka merasa kelaparan. La yusmin wa la yughni min ju', dan makanan tersebut dan buah-buahan tersebut tidak pernah menggemukkan mereka. Artinya tidak memberikan manfaat dan faedah pada tubuh mereka. Wa la yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Nah, ini adalah bentuk siksaan yang dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghasyiyah, yang sebelumnya di surat Al-A'la dijelaskan secara global saja. Kemudian yang keempat di surat Al-A'la ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, yaitu orang yang menyucikan diri, menyucikan jiwa, ya. Tazakka wa dzakara asma rabbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fasalla, dan juga orang yang suka sholat. Mereka itulah orang-orang yang qad aflah, yang telah beruntung. Allah janjikan keberuntungan bagi orang yang mau beriman, ya, bagi orang yang mau sholat, bagi orang yang mau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang mendapatkan keberuntungan. Maka di surah Al-Ghasyiyah, ya, pada ayat yang ke-8 sampai dengan ke-16, Allah jelaskan secara rinci tentang keberuntungan mereka. Apa bentuk keberuntungan mereka? Dijelaskan oleh Allah. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Kalau orang kafir, wajah-wajah mereka tertunduk lesu, ya, putus asa dan lain sebagainya. Maka wujuhun yawma'idhin na'imah, wajah orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan suka mencucikan jiwa, kelak wajah mereka adalah wajah yang na'imah, wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang penuh kebahagiaan. Lisa'iha radiyah. Kenapa? Karena mereka senang atas usaha yang telah mereka lakukan ketika di dunia, ya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelelahan yang mereka lakukan di dunia berupa beramal soleh, ya, sabar dalam melaksanakan amal soleh, sabar dalam menghindari kemaksiatan, sabar atas ujian-ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Maka ketika mereka sampai di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka bersih. Kenapa? Karena mereka akan menerima balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah. Mereka akan berada di surga yang tinggi, ya. Surga Firdaus, surga di bawahnya lagi, karena surga itu bertingkat-tingkat. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan mi'ata darajah, ada 100 derajat atau 100 tingkatan. La tasma'u fiha laghiyah. Di surga mereka tidak pernah lagi mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia, ya, ucapan-ucapan sindiran-sindiran, ejekan-ejekan, nyinyiran-nyinyiran dari orang-orang yang suka mengejek, orang yang suka beramal soleh ketika di dunia. Ya, kita lihat orang yang mau sholat itu diejek, ya, orang yang ingin kembali kepada Islam itu dibully, orang yang ingin hijrah, ya, menuju jalan yang lurus itu dihalang-halangi, ya, dikatakan, dijudge sebagai orang yang seperti ini, anti itu dan lain sebagainya. Maka ketika di surga mereka tidak akan pernah mendengar ejekan-ejekan itu lagi. Fiha ainun jariyah. Di surga ada mata air yang mengalir, ya. Di dalam surah Muhammad disebutkan ada mata air dari susu, ya, mengalir. Kemudian ada mata air berupa khamar lazzatin lisyaribin, memberikan kelezatan bagi siapapun yang meminumnya dan tidak memberikan efek mabuk. Kemudian ada sungai madu yang musaffa, yang murni, ya. Kemudian ada min ma'in ghairi asin, ada air putih yang tidak pernah payau, tidak pernah berubah rasanya. Ini adalah sungai-sungai yang ada di surga, ya. Dan kelak orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang suka menyucikan jiwa dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberuntungan seperti ini. Fiha sururum marfu'ah. Di surga mereka surur. Surur itu dari sarir. Sarir itu adalah kasur-kasur, dipan,
ya, tempat duduk. Mereka memiliki itu banyak dan marfu'ah, tinggi, ya. Kemudian wa akwabum mawdu'ah, mereka memiliki gelas-gelas minuman yang diletakkan, didekatkan. Artinya sudah tersedia, mau minuman apapun sudah ada di hadapan mereka. Banyak sekali minuman jenis apapun akan diberikan kepada para penduduk surga. Wa namariqu masfufah, ya, mereka juga memiliki bantal-bantal sebagai sandaran, ya, sebagai sandaran, dan itu masfufah, berjejer, tersusun rapi, ya. Wa zarabiyyu mabthusah, mereka memiliki permadani-permadani yang terhampar. Ini adalah rincian tentang keberuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman, yang menyucikan jiwa dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keterkaitan surat Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah, ya, kita lihat di ayat yang ke-16. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17 Allah jelaskan bahwasannya kebanyakan manusia, ya, itu lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Sedangkan Allah jelaskan bahwasannya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal kenikmatan yang ada pada di akhirat. Maka di surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat yang ketiga, wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah. Apa itu 'amilatun nasibah? 'Amilatun nasibah maknanya mereka bekerja keras lagi kepayahan, ya. Artinya orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam api neraka, sebelum mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, maka perjalanan mereka, ya, berupa hisab, kemudian mizan, timbangan, kemudian juga melewati sirat, ya, sampai dengan ke neraka. Mereka akan melalui itu dengan susah payah, ya, sangat sulit, ya. Bahkan ketika mereka ikut berbondong-bondong dengan rombongan orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, mereka pun ikut ke sana kemari, tapi mereka tidak berhak atas syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menceritakan ketika mereka di dunia dahulu, ya, mereka berlelah-lelahan, bekerja keras untuk mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan rumah yang mewah, sehingga melupakan daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, melupakan daripada salat, melupakan daripada ibadah-ibadah, melupakan daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelelahan mereka itu tidak akan pernah terbayarkan. Justru mereka ketika di akhirat akan mendapatkan kelelahan yang jauh lebih besar lagi, ya, kelelahan yang justru kelelahan tersebut tiada akhir, karena sesungguhnya lelah dan nikmat yang ada di dunia itu kelak akan berakhir, namun nikmat dan lelah yang ada di akhirat itu tidak akan pernah berakhir. Sehingga ketika kita lebih memilih kehidupan dunia, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak akan mendapatkan kehidupan yang abadi ketika di akhirat, ya. Ini adalah korelasi antara surat Al-A'la dengan surat sebelum dan surat setelahnya. Berikutnya kita masuk ke dalam tafsir dan tadabbur secara rinci dari ayat per ayat. Sebelum masuk kita akan melihat asbabun nuzul daripada surat Al-A'la, ya. Kita lihat banyak sekali beberapa riwayat yang menjelaskan tentang surat Al-A'la dengan sebab nuzulnya. Di antaranya pada ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la, ya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir, bahwasannya lamma nazalat, ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Surat Al-Waqiah surat nomor ke-56 pada ayat yang ke-74, fasabbih bismi rabbikal azim, sucikanlah nama Tuhanmu atau nama Rabbmu yang agung. Maka di situ Nabi SAW perintahkan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ayat tersebut dibaca ketika ruku'. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, qulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, ya, apa yang akan kami baca ketika kami dalam kondisi sujud? Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala awal surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, ya. Dan tentang sebab nuzul ini dirincikan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Ad-Durrul Al-Mansur, ya. Kemudian pada ayat
sanuqri'uka fala tansa. Ya, ayat yang ke-6. Ya, sanuqri'uka fala tansa ini juga ditemukan tentang sabab nuzulnya, yaitu riwayat Imam At-Tabrani, ya. Riwayat ini bersambung kepada sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan, karena Rasulullah SAW idza atahu Jibril. Dahulu Nabi SAW ketika Jibril mendatangi beliau, ya, bil wahyi, datang dengan wahyu berupa Al-Qur'anul Karim, ya. Maka Nabi SAW itu akan terburu-buru untuk mengikuti bacaannya, ya. Kenapa? Karena ditakutkan Nabi SAW akan lupa. Ya, seperti kalau kita didiktekan, ya, kita dibacakan oleh seseorang, diperintahkan untuk menghafal, ya, beberapa alinea, maka tentulah ketika awal dibacakan kita akan lisan kita mengikut, ya, mengikut bacaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi SAW agar jangan melakukan hal itu, ya. Maka hendaklah dengarkan betul-betul sampai dengan akhir, barulah Allah Subhanahu wa taala katakan sanuqri'uka fala tansa, ya. Kan kami bacakan Al-Qur'anul Karim sampai dengan habis, fala tansa, lalu kamu tidak akan pernah lupa. Allah sudah tanamkan Al-Qur'an di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Jibril mengucapkan atau memberitahukan wahyu terakhir daripada Al-Qur'an. Ketika Jibril alaihissalam menyampaikan beberapa ayat, ya, baik 5 ayat, 10 ayat, maka ketika ayat tersebut berakhir, maka seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mampu mengingat ayat tersebut, karena inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan tentang ibrah dan pelajaran daripada surat Al-A'la. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah lupa, ya, beberapa ayat daripada Al-Qur'anul Karim, dan itu tidak memberikan celaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, tapi justru itu ingin menegaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga adalah manusia biasa yang memiliki sifat dan tabiat manusia secara umum, yaitu memiliki sifat lupa.